Satu, dua, tiga, mana pasukan Stelanda boy? Kok kalian double sih? Ini kita main permainan tradisional aja. Hah? Permainan tradisional apa? Jadi ular naga merupakan permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak terutama di Jakarta karena daerah asal permainan ini berasal dari Betawi. Biasanya dimainkan di halaman atau tempat yang luas karena permainan ini butuh halaman yang lapang. Nah, permainan ini tuh dimainkan secara berkelompok, minimal 4 orang. Tapi semakin banyak semakin seru. Nah, permainan itu kita harus bikin barisan panjang seperti ular. Habis itu kita sambil nyanyi. Gimana sih lagunya? Ular naga panjangnya bukan kepala, bergerak selalu liang kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dia yang terbelakang. Kosong isi kosong isi kosong isi kosong isi. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita ajak teman-teman untuk main yuk. Oke teman-teman, jadi di sini kita mau ngejelasin secara lebih lengkap mengenai permainan ular naga. Tunggu dulu, kita kenalan dulu sama yang di situ. Oke, di sini nama saya Syari Rizal, absen 31. Saya Afira Medani Jati, absen 1. Saya Rania Amani Putri Robiarto, absen 26. Perkenalkan, nama saya Maulia Habibah dari absen 17. Saya Yuregita Pangesto, absen 8. Saya Safira Ulsenarianti, absen 29. Oke, tadi sudah dijelasin sejarah permainan ular naga. Sekarang kita masuk ke manfaat ular naga, permainan ular naga maksudnya. Yang pertama itu ada aspek perkembangan motorik. Manfaatnya itu yang pertama adalah ketangkasan, yang kedua kelincahan, dan yang ketiga meningkatkan kesehatan fisik. Selanjutnya di sini ada aspek perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif anak akan berkembang ketika anak menghafalkan syair lagu dan saling berdialog, berbatahan antara gerbang dan naganya. Kemampuan anak dalam memahami bahasa dapat dikembangkan dalam permainan ular naga. Nah, di bawah ini ada 7 aspek kognitif yang dilihat saat anak bersyair dan berbatahan dalam dialog. Yang pertama itu ada perencanaan dan strategi. Yang kedua itu ada pemrosesan informasi. Yang ketiga ada perhatian terbagi. Yang keempat ada kontrol emosi. Dan yang kelima ada pemecahan masalah. Setelah itu ada aspek perkembangan sosial. Adapun manfaat permainan ular naga pada aspek perkembangan sosial anak yang dipaparkan dalam AR Nirmala 2018. Karena dalam permainan ular naga panjang ini melibatkan beberapa orang anak sebagai pemain, maka manfaat dari permainan ular naga ini meliputi yang pertama, dapat membangun interaksi sosial dalam kelompok permainan. Yang kedua, anak akan belajar tentang kebersamaan dan saling menghargai sesama teman. Lalu setelah itu yang ketiga, dalam permainan ini tidak menentukan yang kalah dan yang menang, sehingga yang ditonjolkan dalam permainan ini adalah bagaimana anak dapat mengekspresikan diri dalam kesenangan dan kegembiraan bersama teman-temannya. Nah, selanjutnya itu ada peralatan atau perlengkapan permainan. Jadi permainan ular naga ini dimainkan dengan tidak memerlukan alat, yaitu hanya memainkan dengan menggunakan anggota tubuh saja. Nah, seperti menggunakan tangan dan kaki, dan dalam permainan ular naga ini yaitu hanya memerlukan tempat atau lintasan yang cukup luas untuk bermain jika dilakukan oleh banyak orang. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Ayo kita main. Oke, di sini kita mau jelasin cara bermainnya. Yang pertama, pilihlah tempat yang cukup luas untuk memainkan permainan ini, seperti di sini. Yang kedua, pilihlah siapa yang akan menjadi penjaga, kayak gini. Yang keempat, pilihlah siapa yang akan menjadi induk naga dan memimpin barisan. Setelah itu, pemain lainnya mengikuti si induk naga berbaris panjang belakang menyerupai seekor naga. Kayak gini. Para pemain lalu berjalan menuju gerbang sambil memegang pundak satu sama lain dengan menyanyikan lagu permainan ular naga. Kemudian mereka ketika lagu mencapai baris terakhir, maka penjaga akan menurunkan gerbang atau tangan mereka yang sudah ia pilih. Dan yang terakhir adalah anak yang ditangkap tadi berhak memilih penjaga gerbang mana yang ingin dia pilih untuk berada di belakang barisannya. Nah, selanjutnya barisan ular naga kembali melanjutkan kegiatan berjalan dan berputar.
hingga anak-anak dalam barisan tersebut sudah tertangkap oleh semua penjaga. Permainan dilanjutkan dengan saling memperebutkan anggota. Kepala bertugas untuk mengambil ekor kelompok lawan untuk menambah jumlah anggotanya. Nah, selanjutnya anggota tim akan meliuk-liukan barisan seperti seekor naga agar ekornya tidak tertangkap. Nah, kemenangan dalam permainan ular naga ditentukan dari banyaknya anggota yang tersisa dalam satu tim. Nah, jadi kesan-pesan selama main ular naga tuh seru banget. Soalnya kan kayak itu kan permainan zaman dulu ya. Terus pas kemarin main lagi tuh kayak nostalgia banget. Terus juga kan mainnya bareng-bareng sama teman. Terus kayak bener-bener have fun banget deh selama main. Pokoknya keren. Kesan pesannya itu seru banget main. Terus kan karena bareng teman-teman juga kan, jadinya seru. Terus kalau pesannya itu semoga di satu kelas ya main ular naganya biar lebih seru.